Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Al-Balaghah wa Naqd min kitabi silsilati ta'limil lughah lil mustawar rabi. Wa nahnu al-an mazilna fi dars ar-rabi asyar fi at-tadribat. Kita masuk ke tadribat dari pelajaran yang ke-14. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 163. Pelajaran yang ke-14. Sebelumnya di pelajaran yang ke-14 ini kita sudah membahas tentang balaghatu al-kinayah. Mana al-kinayah, summa anwa'uha, summa takallamna an balaghatu al-kinayah. Wal an sanakhus at-tadribat. At-tadribul awal ajib anil as'ilati taliyah. Ma makna al-kinayah? Apa makna dari al-kinayah atau pengertian dari al-kinayah? Apa? Al-kinayah huwa al-kinayah hiya lafzun au ta'birun yuradu bihi lazimu ma'nah. Jadi maksud dengan kinayah adalah satu lafaz atau lebih dari satu lafaz yang dimaksudkan dengannya atau yang kita inginkan dari lafaz tersebut adalah lazimu makna. Konsekuensi dari maknanya, bukan makna dari lafaz itu sendiri, tapi konsekuensi maknanya yang ada hubungannya. Ya, bolehlah kita katakan pihak ketiganya. Ya, ma'ajawazi iradatil ma'nal hakiki ahyanan. Kan tapi boleh juga kita membawa makna hakikinya. Ya, ini bedanya dengan al-majaz atau dengan at-tashbih. Kalau untuk mengatakan Muhammad kal asad fi syaja'ah, laisa naqul labudda an naqul hunaka tashbih faqat wala yajuzu iradatil ma'nal hakiki. Kita mengatakan Muhammad kal asad, Muhammad laisa al asad, Muhammad insan wa al asad hayawan. Wa hadha huwa al farq baina al-majaz wal kinayah. Atau baina tashbih wal kinayah. Tsumma asani ma anwa'ul kinayah. Apa macam-macam kinayah? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kinayah an sifah, kinayah an mausuf, dan kinayah an nisbah. Ini 3 jenis kinayah. Yang jenis yang pertama itu yang paling banyak. Kinayah an sifah, kemudian mausuf, kemudian nisbah. Kemudian yang ketiga, ila ayyi syai'in tarji'u balaghatu al-kinayah. Ma mana hadha soal? Ila ayyi syai'in tarji'u balaghatul kinayah, kepada apa kembali balaghahnya al-kinayah? Maksudnya apa sebabnya kinayah itu merupakan bagian dari maudu ilmu balaghah? Ya. Ada 3 jawabannya, bisa dilihat di kitabnya. Yang pertama, bahwasanya al-kinayah tufidul haqiqah ma'ad dalil. Ya, tufidul haqiqah ma'ad dalil. Bahwasanya kinayah itu dia memiliki makna haqiqah bersama dengan dalil dari haqiqah tersebut. Ya. Tarsumul ma'ani wa takshifuha bisuwarin mu'athirah. Kemudian yang kedua, anal kinayah tad'u al-ma'ani wal haqa'iq fi suratin mahsusah. Dia mengindrakan, ya. Kalau di bahasa Indonesia jenis majaz, karena kita kenal dengan istilah sinestesia, ya. Sinestesia. Ucapanmu manis. Manis itu kan untuk benda atau makanan yang dicipi oleh lidah. Ini pertukaran indera. Nah, kalau kinayah, dia mempertukarkan sesuatu yang sifatnya imajiner, tidak bisa diindra, menjadi sesuatu yang bisa diindra. Ya, sesuatu yang sifatnya khayali, imajinasi doang, bisa kita bayangkan gitu, seolah-olah bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Itu dia balaghatu al-kinayah. Kita katakan balaghatul kinayah karena al-kinayah ini tujuannya sama dengan balaghah. Tujuan kita balaghah itu apa? Agar perkataan kita sampai kepada orang lain. Itu kan tujuan kita mempelajari balaghah ini. Maka salah satu cara agar ucapan kita itu atau makna yang ingin kita sampaikan itu telah tersampaikan dengan baik dengan menggunakan kinayah ini. Maka kita katakan kinayah termasuk maudhu dalam ilmu balaghah. At-tadribus tsani, uktub amama kulli kalimatin min kalimatil qa'imati alif raqmal kalimatil lati turadifuha. Muradifnya. Dabba yadibbu, muradifnya yamshi bati'an, dari kata dabbah, fa'ilnya.
Wa ma min dabatin fil ardi illa wa 'ala Allahi rizquha. Kemudian masahum atahum masaan. Mana itu atahum masaan? Ada di belakang ya? Di mana? Oh, ini nomor 9 ya. Baik. Kita pakai nomor dulu di situ. Nah, ini nomor 2 ya. Atahum masaan. Berarti ini tadi. Ini nomor 1. Baik. Kemudian ma'akhirah as-safina. Tasyukul ma'asawt. Ma'akhirah itu yang ketiga. Baik. Kemudian as-sahil sautu al-faros itu nomor 4. Baik, silakan ditulis nomor-nomornya di samping sebelah kiri. Baik, kemudian setelahnya sabbahahum atahum sabahan. Ini nomor 5 berarti. Baik, kemudian hadba an-na'syu. Mana an-na'syu? Kenapa? Iya, apa mana an-na'syu? Keranda. Adba mana an-na'syu keranda. Baik. Kemudian ati mana at-takabur di situ? Oh, at-takabur ya. Nomor berapa tadi? Nomor 7. Baik. Kemudian idfud nomor 8 ya. Arbad yang arbidu. Sa'a khuluquhu. Nomor 8 sa'a khuluquhu. Baik, kemudian idfud janibu al-jismi nomor 9. Kemudian al-khuyala al-kibru nomor 10. Mal farq baina takabbur wal kibr? Apa bedanya kibr sama takabur? Takabur sifat perbuatannya, kibr sifatnya. Jadi al-kibr itu yang sesuatu yang ada dalam hati itu dinamakan kibr. Kalau takabur itu lebih parah lagi dia. Ya, kibr itu sombong yang melahirkan takabur. Maka dikatakan al-kibru batarul haq. Itu awal mula atau seburuk-buruk kibr itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kalau sudah kibernya banyak akhirnya dia takabur. Ya, sombong kepada satu hal, dua hal, lama-lama dia ya sombong dalam segala perkara kehidupannya, akhirnya jadilah dia mutakabbir. Tapi kemudian nomor 11 jaza juzu. Nomor 11 apa? Ta'adda. Artinya melampaui, ya, melampaui batas. Waman yata'adda hududallah. Baik, kemudian nau'un mana? Launun apa? Launun, nau'un. Jadi laun itu tidak selamanya berarti warna, ya. Kalau kita katakan launul balagoh bukan berarti warna balagoh, nau'ul balagoh maksud bagiannya gitu. Ya, bagian dari balagoh apa saja. Tapi itu dia jawabannya, yadibbu yamshibatian masahum atahum masaan ma'akhirah as-safinah tasyukul ma'asaud as-sahil sautul faras sabahum atahum sabahan hadba an-nash ati at-takabbur thumma arbad sa'akhuluquh itfun nisful jasad al-khuyala al-kibr jazahu ta'addahu launun nau'un. Taib atadribus salis hati mufrad al-jumu' at-taliyah. Berikan mufrad dari jamak-jamak berikut ini. Busut jamaknya bisatun. Bisatun secara bahasa bisat artinya segala yang terhampar, karpet, apapun yang sejenisnya itu semua dinamakan bisat. Jamaknya busutun. Alwan atau anwa jamaknya mufradnya launun. Kemudian anwa nau'un. Ya. Asabi
isbi. Boleh isbi, boleh isba, boleh usbu. Ada tiga lugah di sini. Baik. At-tadrib ar-rabi' imla' kulla faragin bil kalimatil munasibah mimma yali. Yang pertama, thiyabahu li alla yara hadzal mandhar al-mukhif. Diapakan pakaiannya agar dia tidak melihat pemandangan yang menakutkan. Ya. Di kisahnya Nabi Nuh, yastaghshawna thiyabahum. Istaghsha, yastaghshi. Baik. Kemudian nomor 2, minan nasi man alal khata'i ba'da an yatabayyana lahu as-shawab. Di antara manusia ada orang-orang yang alal khata', ya. Diapakan kesalahan itu setelah terang bagi dia sesuatu yang benar. Asarra yusirru. Asarra yusirru bimana istamarra yastamiru. Jadi ada orang-orang yang dia tetap melakukan atau terus melakukan kesalahan setelah jelas baginya hal yang benar. Tahu khamar itu haram, tapi tetap dilakukan, gitu maksudnya. Paham ya? Itulah makanya dalam kitab Al-Kabair itu ada pembahasan tentang hukmu al-israr alal ma'siyah. Al-israr artinya al-istimrar. Yaf'aluhu marratan ba'da marratin. Taib. Dan yang ketiga, qaumun nuhin istikbaron. Ini maf'ul mutlak. Ya, cari fiilnya berarti. Fiil dari istikbar. Apa? Istakbaro. Yastakbiru. Istakbaro qaumun nuhin istikbaron. Kaumnya Nabi Nuh itu ya, buat sombong, membanggakan diri, ya. Taib. Kemudian nomor 4, lubesu titik muharramun ala rijal. Lubesul harir muharramun ala rijal. Ya, li al hadis al katsira allati tadullu ala dalik minha qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam hurrimat ala rijalina al harir. Taib. Lubesu nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, iftarashna titik tahta dhilli syajara linajlisa alai. Kami menghamparkan apa di bawah bayangan pohon, duduk-duduk di sana. Bisaton. Kami hamparkan bisat. Ya. Iftarasha artinya menghamparkan ya. Taib. Ya, jadi itu kalau antum ke pantai kan pakai bawa karpet tentu ya, kain antum hamparkan itu bisat juga. Taib. Nomor 6, yuhmalu al-mayyitu ala titik ilal qabar. Mayit dibawa di atas apa? Di atas an-nashi. Nomor 6. Baik. Kemudian nomor 7, al-faqiru al-ardo wal tahafas samaa. Titik apa? Iftarasha. Iftarasha al-faqiru al-ardo wal tahafa as-samaa. Ini nomor iftarasha artinya apa tadi? Iftarasha artinya menghamparkan. Kalau di sini artinya akhadha firashan. Nah, jadi apa? Beralaskan. Orang yang miskin itu tidur beralaskan tanah, wal tahafas sama, dan berselimutkan langit. Maksudnya dia tidur nggak punya rumah begitu. Jelas maksudnya ya? Baik, jadi iltahafa dari kata lihaf. Lihaf artinya selimut. Baik, nomor 8, as-sulafatu tasiru sayron batian. Mana bati? Bati. Ya. Bati diddu sari'. Lambat, pelan. Ya. Jadi kura-kura itu jalannya jalan yang bati, yang lambat. Pelan-pelan jalannya kura-kura. Baik. Kemudian adkhil apa ini? Adkhil kullan mimma yali fi jumlatin fidah. Masukkan ke jumlah fidah. Warik. Warik artinya apa kemarin? Warik artinya pinggul. Ya, ini pengertian torso kemarin kan. Ya. Minar ra'as ila al-warikain. Taib. Kemudian wada'un. Wada'un itu penetapan ya. Misalkan ya maknanya juga bukan hanya penetapan, bisa juga maknanya meletakkan. Misalkan wada'us saubi yang meletakkan baju boleh ya. Wada'u al-lughah artinya menetapkan bahasa dan seterusnya. Nah, al-jirzan ini udah belum ini jirzan? Hah? Pesan belum kemarin ya?
nggak ada di teksnya. Jirzan itu jama dari juros. Juros, jirzan, sama seperti fa'run, tikus. Ya. Di kisah perempuan yang mengadukan kilat al-fi'ron fi baitihi itu ya. Al-fi'ron di situ muradifnya al-jirzan. Nah, tikus. Tikus yang jenis gede ini. Tikus apa bahasa kita? Tikus mondok ya. Tahu tikus mondok yang besar-besar itu? Itu jirzan namanya. Kalau fa'run itu tikus yang kecil-kecil. Nah, yang sukanya di loteng rumah. Nah, itu fa'run. Kalau yang di got-got itu ya, jarang kelihatan sama manusia, itu jirzan. Kemudian sarraha yusarrihu, waddoha iwaddihu, memperjelas. Ya, silakan dibuat kalimat-kalimatnya nanti di situ. At-tadribus sadis, bayyin as-sifatal lati talzamu an kulli kinayatin al kinayatil atiyah. Taib. Di sini ada kinayah an sifah. Kinayah an sifah di sini di dalam 7 kalimat ini, 7 nomor ini, kinayah an sifah. Nah, sekarang kita diminta untuk menjelaskan sifah apa. Ya, sifah apa? Kalau contohnya kemarin apa kemarin? Yadibu alal aso. Itu kinayah an sifah apa? Kibaru asin. Ya, kibaru sin itu sifah tua kan. Ya. Baik. Kita mulai yang pertama, al-qafulanun aso. Fulan melemparkan tongkatnya. Mana? Kinayah an sifah al-iqamah. Mana al-iqamah? Adamu as-safar. Al-iqamah bagaimana? Adamu as-safar. Jadi kalau kita diam di rumah saja itu namanya fulan telah melemparkan tongkatnya. Digeletakkan tongkatnya, maksudnya nggak pergian, paham ya? Baik. Adamu as-safar gitu ya. Al-iqamah bagaimana? Adamu as-safar. Kemudian nomor 2, na'imatul kafain. Lembut kedua telapak tangannya. Kinayah an apa? Nah, kinayaan al-gina, kekayaan. Orang yang kaya itu tangannya mulus, itu maksudnya. Ini kinayaan al-gina di sini. Kemudian nomor 3, adz-dzalimu ala yadayhi. Contohnya di surat apa? Surat Al-Furqan ya. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Ya. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi, ya. Yaqul ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Addo artinya menggigit, atau ya'uddu artinya menggigit. Di hadis Nabi, addu 'alaiha bin nawajis. Orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Maksudnya apa? Menggambarkan apa kalau menggigit kedua tangan? Nah, penyesalan, an-nadam. An-nadam wal hasrah. An-nadam artinya penyesalan. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, hari di mana orang-orang musyrik itu, orang-orang yang zalim, orang zalim itu maksudnya adalah orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Di hari itu mereka akan menyesal, ya, mereka mengatakan ya laitani, andai saja dulu saya mengambil jalan bersama Rasul, bergabung sama Rasul dan para sahabatnya. Dan kemudian nomor 4, yusyaru ilaihi bil banan. Al-banan itu telunjuk katanya. Ya. Yusyaru ilaihi bil banan, ditunjuk dengan telunjuk. Maksudnya apa? Asyuhroh, ya. Asyuhroh, masyhur maksudnya. Sifat asyuhroh. Jadi seseorang yang terkenal, yang masyhur, kita katakan fulan yusyaru ilaihi bil banan. Dia ditunjuk dengan telunjuk. Maksudnya huwa rajulun masyhur. Kalau kita katakan misalkan siapa yang terkenal? Jokowi lah presidennya. Orang Indonesia semua pasti kenal. Ya. Jokowi hadza rajulun yusyaru ilaihi bil banan. Ya. Atau tokoh artis-artis misalnya yang terkenal, atau yusyaru ilaihi bil banan. Kalau perempuan berarti yusyaru ilaiha, menyesuaikan. Baik. Nomor 5, qala ta'ala fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Di sini kinayahnya mana? Di kata yuqallibu kaffai. Ya, yuqallibu kaffai. Mereka itu akhirnya yuqallibu kaffai, membolak-balikan kedua telapak tangannya atas apa yang telah mereka infakkan. Nah, ini kinayahan apa? Nah, ini sama dengan yang nomor 3 tadi, anin nadam, penyesalan. Menyesal dia telah menginfakkan hartanya. Antum bayangkan, ya, seorang laki-laki dia punya makanan, datang orang
minta-minta, kemudian dikasih makanan. Setelah dikasih, dia lihat tangannya dibolak-balik begini. Ya, ternyata makanan sudah hilang. Ini menunjukkan an-nadam, penyesalan. Baik. Jadi ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang menyesal telah menginfakkan harta-hartanya. Baik. Kemudian nomor 6, zahafat at-taja'idu ila wajhihi. Zahafa. Zahafa artinya merayap. Atau merayap ya. Merayap, merangkak. Itu jalan pelan-pelan gitu. At-taja'id. Nah, at-taja'id jama dari al-ju'dah. Al-ju'dah itu artinya kerutan di wajah. Jadi kerutan di wajah, merayap atau merangkak ke wajahnya. Kerutan itu merangkak ke wajahnya. Antum lihat kan kerutan kalau di wajah orang sudah tua itu, dia kan beralur gitu kan, membentuk alur begitu. Ya. Nah, jadi maksudnya apa bahasa ini? Kinayah apa? Kibarusin, ya. Kibaru asin. Ini menggambarkan orang yang sudah tua. Sekarang nanya antum, ya, si fulan itu berapa sih umurnya? Anda belum pernah ketemu dia. Nah, kita katakan qad zahafat at-taja'idu ila wajhihi. Karut telah merayap di wajahnya. Maksudnya dia sudah tua. Baik. Nomor 7, qala Abul Ala al-Ma'arri, fala hattalat alayya wala bi ardi sahaibu laisa tantazimul bilada. Fala hattalat alayya wala bi ardi sahaibu. Hattala itu artinya mencurahkan, ya. Awan-awan tidak mencurahkan hujan kepadaku, tidak juga ke negeriku. Laisa tantazimu al-bilad, sehingga negara itu jadi tidak beraturan. Nah, di sini mana kinayahnya? Kinayahnya di sini at-talat alayya sahaibu. Ya. At-talat alayya sahaibu ini kinayahan al-muskilah. Kinayah anil muskilah. Apa maksudnya? Syiddatul muskilah, ya. Kinayaan syiddatul muskilah. Berat masalahnya gitu. Karena hujan itu dikinayahkan sebagai sesuatu solusi. Hujan kan selalu ditunggu-tunggu di Arab sana. Maka ketika hujan datang, mereka merasakan itu seperti datang sebuah solusi bagi mereka. Berarti hujan bagi mereka adalah sebuah solusi. Maka ketika ada awan, ya, enggan untuk mencurahkan hujan bagi dia, berarti dia sedang tidak memiliki jalan keluar, tidak sedang memiliki solusi. Berarti dia dalam masalah apa tidak? Iya, dalam masalah yang besar di situ. Berarti syiddatul muskilah di sini. Kinayah an syiddatil muskilah. Wadah nih? Baik. Itu dia kinayah an sifah. Kemudian yang bayin al-mausufa al-maqsuda fi kulli kinayatin al-kinayatil atiyah. Sekarang kinayah an mausuf. Qala al-Buhturi, seorang penyair namanya Buhturi, fa'atba'tuha ukhra fa'adlaltu naslaha bihaitsu yakunu al-lubbu war-ru'bu wal-hiqdu. Ya, di sini yang kita kinayahkan adalah objek di sini. Nah, sekarang objek yang kita kinayahkan itu apa atau siapa? Baik. Fa'atba'tuha ukhra, saya mengikutinya sekali lagi. Fa'adlaltu naslaha, ya. Fa'adlaltu naslaha, maka kemudian saya fa'adlaltu, saya adlala, mana adlala? Adalla, ya. Apa kita artikan kalau adalla? Adlaltu menyesatkan sebenarnya, mana adlaltu, ya. Tapi di sini naslun. Naslun itu mata tombak, ujung tombak itu. Kan bisa dicopot itu. Ujung tombak dari besi bisa dipasang di ujung kayu lagi. Bihaitsu yakunul lubbu war-ru'bu wal-hiqdu, ya. Ini kurang jelas mana syairnya di sini. Ya, karena hanya sepotong. Hanya di sini kembalinya kemana kita belum jelas. Fa'atba'tuha ukhra fa'adlaltu naslaha. Bihaitsu yakunul lubbu al-lubb. Lubbu syai' di mana inti sesuatu. Ya, lubun artinya akal, ya. Lubu artinya lubur rajul, ya, di mana akluhu. Taib. Jadi fa'atba'tuha ukhra, ini syairnya
Ini bait syair menggambarkan tentang az-zi'bu, yaitu serigala. Jadi kata Buhturi, ini menceritakan ketika dia berburu serigala. Fadba'tuha ukhra, saya ikuti sekali lagi, kemudian saya tusuk dia sekali lagi dengan tombak saya, dengan maslaha. Bihaitsu, di mana saya tusuk dia? Yakunul lubu, yang tadinya tombakan pertama tidak kena organ vital, makanya serigalanya masih bisa kabur, dikejar lagi, ditombak lagi. Di mana ditombaknya? Bihaitsu yakunu, di mana ada al-lubu, ada inti dari makhluk hidup itu di mana? Di jantungnya. Warru'bu wal hikdu, di mana al-lubu warru'bu, ru'bu artinya rasa takut, al-hikdu kedengkian. Di mana tiga hal ini berkumpul? Di hati. Ya. Ar-ru'bu rasa takut kan? Kita merasakan rasa takut itu di mana? Di hati. Al-hikdu kedengkian kita rasakan di mana? Di hati. Berarti tiga ini adalah kinayah untuk apa? Al-qalbu. Ya, kinayah untuk al-qalbu, hati. Jadi kenapa nggak dikatakan langsung saya tusuk hatinya sekali lagi? Ini hati bukan hati yang itu ya, hati jantung gitu maksudnya, hati anatomi gitu. Saya tusuk hatinya sekali lagi dengan mata tombak itu gitu. Ya, kalau antum katakan saya tusuk kolbunya langsung, berarti itu nggak ada kinayahnya. Di sini kinayah an-nafsu. Berarti yang benar yang disifati adalah kolbu. Taib. Nomor 2, kabirat sinnu fulan waja'ahun nadhir. Telah tua umur si fulan, waja'ahu an-nadhir, telah datang peringatan. Nah, kalau orang sudah tua, datang peringatan kepada dia. Apa maksudnya? Al-masyib. An-nadhir artinya al-masyib, uban. Peringatan bahwanya umurnya sudah tua, maka barang siapa yang umurnya yang sudah ada ubannya, berarti dia sudah mendapatkan peringatan bahwasanya waktunya tinggal sebentar lagi. Meskipun ada orang-orang yang tidak begitu ya pengecualian, tapi umumnya seperti itu. Baik. Nomor 3, yamshi fulan ala salasin, fulan berjalan di atas 3. Ini apa? Yamshi fulan ala salasin, salasin di situ maksudnya al-aso, tongkat. Ya. Jadi dia berjalan di 3, maksudnya 2 kakinya, 1 lagi tongkat. Menggambarkan apa di sini? Kibarusin. Kibarusin itu sifah. Ya, kalau ini al-aso, karena yang ditanya mausuf tadi kan, kita pilih yang al-aso. Taib. Kemudian bayin anisbat allati talzamu an kulli kinayatin minal kinayatil atiyah. Sekarang kinayah nisbah sekarang. Yasiru zuhdu ma'aka janban ila janbin. Ya, yasiru zuhdu. Zuhud, sikap zuhud itu berjalan bersamamu janban ila jambin, satu sisi ke sisi yang lain, kemanapun maksudnya. Nisbah apa di sini? Nisbatu az-zuhdi ila ya, ila rajul, ila zahid misalkan, ya. Penisbatan sifat az-zuhud kepada seorang yang zahid. Orang yang zahid itu berarti dia selalu zuhud, gitu kan? Dia namanya zuhad. Apa namanya? Sikom balaghahnya. Az-zuhad itu orang-orang yang selalu zuhud. Jadi seolah-olah kemanapun dia berjalan, sifat zuhud itu mengikutinya, satu sisi ke sisi yang lain. Apa maksudnya nisbah nih ya? Jadi nisbah itu ya konteksnya gimana nanti gitu. Ini konteks ucapannya buat siapa? Ma'aka di sini siapa gitu. Berarti nisbatu zuhdi ilaika gitu ya. Nah, ka di sini digunakan ka. Kalau Muhammad berarti nisbatu az-zuhdi ila Muhammad. Nomor 2, al-majdu yatba'u zillahu. Ya, kemuliaan mengikuti bayangannya. Al-majdu dari kata al-majid, suatu sifat mulia selalu mengikuti bayangannya. Maksudnya apa? Rajulun karim, rajulun jalil. Ya, nisbatu al-majdu ila rajulin azim, rajulin karim. Baik. Kemudian nomor 3, asy-syaja'atu baina athwabihi, nisbatu ila rajulin syuja'. Ya, nisbatu syaja'ah ila rajulin syuja'. Asy-syaja'ah baina athwabihi. Keberanian itu ada di antara pakaian-pakaiannya. Maksudnya dia tidak terlepas dari sifat berani. At-tadribus sabi bayyin naw'al kinayat al-atiyah. Sekarang kita diminta tentukan jenisnya kinayah sifah, mausuf atau nisbah. Taib. Nomor 1, madaha a'rabiyun khatiban faqala
kana qalilal harakat. Seorang Arabi, Arab Badui, ya, dia memuji seorang khatib, mengatakan, seorang ini ya, seorang yang pembicara begitu, dia mengatakan qalilal harakat. Apa maksudnya di sini? Kana bilailir riq qalilul harakat. Lanjutannya kana bilailin qalilil harakat. Ini kinayah juga, kinayah an sifah di sini. Sifah apa? Hmm? Taib. Jadi seorang Arabi memuji khatib, dan karena kalau khatib itu orang yang sedikit geraknya. Sedikit gerak ketika jadi khatib itu menunjukkan berarti dia lancar ngomongnya. Nggak butuh kepada gerakan untuk memperjelas apa yang dia bicarakan. Ya, sedikit. Bukan berarti nggak bergerak ya. Nggak bergerak itu justru nggak bagus. Ya, ini pujian. Berarti ini kinayah an sifah. Yaitu sifah suhulatu al-harokat. Suhulatul kalam. Apa? Suhulatul kalam, mudah dalam ngomong, lancar, fasahatul kalam. Berarti nomor satu ini kinayah an sifah. Kemudian nomor dua, fulanun wasi'uz zira. Fulan itu wasi'u az-zira. Wasi artinya luas. Wasi'uz zira. Zira itu Hah? Zira artinya lengan bahasa kita ya. Panjang lengannya. Ya, luas lengannya. Apa maksudnya luas lengannya? Ya? Wasi'uz zira itu maksudnya orang yang punya kemampuan, punya skill, ya. Lahu maharoh, rajulun mahir, ya. Lahu maharoh, Jadi di sini kinayaan sifat, ya. Baik, sifat mahir itu maksudnya. Jadi dikatakan wasi'uz zira, lengannya lebar, ya. Lebar, itu menunjukkan bahwasanya lengannya itu sering dia dipergunakan untuk banyak hal-hal yang bermanfaat, ya. Karena yang dinamakan zira itu kan dari ujung ini sampai sini, ini zira, ya. Kalau orang yang banyak menggunakan tangannya untuk hal-hal yang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, tidak dikatakan wasi'uz zira, karena bukan hanya ziranya yang melebar, ya, tapi semua sama ini, ya. Kalau kita gym itu yang ini yang gede. Nah, jadi wasi'uz zira itu maksudnya dia punya kemampuan, ya, makanya bagian ini doang yang keker gitu. Tapi nomor 3, dabbat fi mautinil hilmi illatun. Dabbat fi mautinil hilm. Mautin al-hilm. Tapi sampai nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Dabbat fi mautinil hilmi illatun. Ya. Dabbat fi mautinil hilmi illatun. Mautin al-hilmi di situ kinayaan an mausuf. Kinayaan mausuf wa huwa as-sadr, ya, atau al-qalbu. Karena mautin al-hilm itu di mana tempatnya? Tempat al-hilm, lemah lembutnya seorang itu di mana? Dalam hatinya. Nah, hati letaknya di mana? Dia sadar. Baik. Qala Abu Nuwas, "Fama jazahu judun wala halladunahu walakin yasirul judu haitsu yasiru." Ini sudah, ini dicontoh tadi ya. Jadi kedermawanan itu tidak melampaui dia, begitu juga tidak mendahului, tidak berada di belakangnya, akan tetapi kedermawanan berjalan bersamaannya kemanapun ia berjalan. Ini kinayaan nisbah. Nisbah apa di sini? Ini ada di contoh kemarin ya, di share-nya Bu Nuwas, di contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ya, benar. Baik.
Jadi di situ dia disebutkan sifatnya yaitu al-jud. Ya, al-jud itu artinya dermawan. Kemudian disandarkan sifat dermawan tadi kepada sesuatu yang ada kaitannya dengan mausuf. Mausuf ini kan orangnya. Mausuf di syair Abu Nuwas ini orang. Ya, domir huwa di situ. Orangnya itu Saifud Daulah misalkan. Bukan Saifud Daulah ya. Siapa kemarin tuh? Nggak disebutkan orangnya. Jadi orang yang disebutkan itu orang yang dia puji oleh Abu Nuwas, mamduhnya itu tidak disebutkan di sini mausufnya, tapi dia disebutkan kepada sesuatu yang memiliki terkaitan dengan fulan itu. Apa itu? Yaitu ketika dia berjalan, makan, minum itu sesuatu yang ada kaitannya dengan mausuf yang sedang kita bicarakan. Gitu. Dari kata walakin yasiru judu haitsu yasiru, di sini kita paham bahwasanya yang dipuji adalah manusia. Ya, karena yang bisa berjalan itu manusia. Ya. Berjalan maksudnya ya berjalan, bukan seperti hewan maksudnya. Nomor 5, labisa lahu jildan namir. Dia mengenakan bagi dia, berarti bukan dia make ya. Dia memakaikan orang lain jildan namir, kulit namir. Namir itu bahasa kita apa? Jenis dari singa ya. Kalau lebih tepatnya panter atau panter ya. Itu namir. Ya, nama lain dari singa, ya, jenis dari singa. Baik, jadi labisalah hujil dan namir itu memakaikan kulit singa. Maksudnya apa memakaikan kulit singa? Ya, ini kinayah an al-adawah, kinayah an sifah di sini berarti. Adawah artinya apa? Adawah artinya permusuhan. Ini kinayah an sifah. Maksudnya apa? Aku bisa bermakna permusuhan. Jadi seorang raja di zaman dahulu kala, ya, jika ingin membunuh seseorang, ya, atau menghukum seseorang, dia pakaikan kulit serigala atau kulit hewan-hewan buruan lainnya di badan orang tersebut, kemudian dilepas dia pergi. Baru kemudian diperintahkan prajuritnya untuk memburu orang tadi. Paham ya? Itu cara eksekusi di zaman dulu. Jadi diperlakukan sebagaimana hewan buruan dia itu. Dan seseorang memperlakukan orang lain seperti itu berarti ada adawah di antara mereka kan. Ada permusuhan. Jadi kalau ada mengatakan kepada kita, fulan labisalah kajil dan namir, maksudnya fulan ada permusuhan sama kamu. Jelas ya? Baik. Kemudian nomor 6, qala syair bidul matabikh la tashku ima'uhum tabakhal quduri wala ghassal manadil. Nah, ini kinayah an boleh an sifah, boleh an mausuf di sini. Ini lebih tepatnya kalau kita kinayahnya an mausuf di sini. Apa maksudnya? Bidul matabikh, putih dapurnya. Dapur itu kan seharusnya hitam karena asap kan. Ya. La tashku ima'uhum. Ya, ima itu artinya al-jiron, tetangga. Tetangga-tangganya nggak pernah mengeluhkan tabakhal kudur. Ya, dia mencuci, dia memasak menggunakan al-kudur. Al-kudur itu apa bahasa kita, panci, ya, belanga, kayak itu nama kudur. Kidrun. Kidrun itu alat masak, panci besar. Ya, jadi apa namanya? Dia nggak pernah memasak begitu dengan panci-pancinya. Wala ghassal manadil, juga nggak pernah mencuci al-mindil, kain pel-pelnya. Kain al-manadil itu bukan kain pel untuk lantai ya, untuk mulut kayak sapu tangan begitu habis makan. Orang Arab itu membersihkan mulut pakai mindil, namanya manadil, serbet gitu ya. Nah, jadi tetangganya nggak pernah mengeluhkan si fulan ini mencuci bejana-bejana bekas makan, juga tidak pernah kelihatan dia, tidak pernah ada yang mengeluhkan dia mencuci serbet-serbetnya. Dia pernah mencuci tapi nggak sering gitu. Berarti ini kinayaan anil bakhil. Orang yang kaya tapi bakhil. Ya. Jadi dapur-dapurnya, perhatikan di situ menggunakan jamak semua, matobikh, ya, kudur, manadil itu jamak. Berarti dia goni, kaya dia. Dia goni, dia kaya, tapi tetangga-tetangganya nggak pernah ada yang protes dia itu kebanyakan nyuci gitu. Kalau orang yang kaya dan dia dermawan, biasanya tetangganya itu ada yang protes. Ya, tetangganya ada yang protes karena apa? Karena asap dari dapurnya misalkan. Nah, atau misalkan di situ tabakhul kudur, ya,
ribut dia seorang memasaknya menggunakan al-qudur, atau misalkan dia banyak menggunakan air dalam mencuci al-manadil. Ya, intinya aktivitas di dapurnya itu mengganggu ketentraman tetangganya. Ya, tapi orang yang bakhil nggak pernah kejadian yang kayak gitu. Itu maksudnya. Baik. Sama seperti istilah orang yang mengatakan dapurnya jarang berasap. Itu untuk fakir, ya kan? Sudah 3 hari dapur saya tidak berasap. Itu kinayah itu. Kinayah atas al-faqr, ya, kefakiran, gitu. Miskin berarti karena tidak ada yang buat dimasak begitu. Baik. Berarti ini kinayah an mausuf. Mausufnya adalah al-bakhil. Boleh juga an-sifa di sini yaitu al-bukhl. Ya, bukhl. Baik, nomor 7, su'ila a'rabiyun an sababi syaibihi. Orang Arab Badui ditanya tentang penyebab syaibnya. Syaib artinya uban. Ubanmu, kenapa aku banyak sekali ubanmu? Hadza gubarud dahar. Dia mengatakan ini adalah gubar ad-dahar. Gubar artinya apa? Debu. Ya, gubar artinya debu. Debu itu kan biasanya berwarna putih, ya, itu abu-abu. Hadza gubarud dahar. Ini adalah ad-dahar artinya az-zaman. Ini adalah debu zaman. Ini kinayah an apa? Hah? Kinayah an sifah di sini. Sifah apa di sini? Gubarud dahar itu menunjukkan dia telah hidup lama. An tuli al-hayah. Tulil hayah. Dia hidup lama gitu maksudnya. Saking hidupnya lama, rambutnya itu berdebu. Ya. Rambut debu itu menunjukkan dia kasratus safar, banyak pengalaman. Gitu. Jadi tulul hayah. Panjang, umurnya panjang, pengalamannya banyak begitu. Karena ketika si orang Arab Badui ini ditanya, kenapa ubanmu banyak? Tentu ini kalimat pujian apa celaan? Celaan, ya kan? Ini apa nih? Oh, ubannya kok banyak? Nggak ada kan orang yang bangga disebut ubannya banyak gitu kan? Maka si orang Arab Badui ini ngeles, mengatakan hadza gubarud dahar. Ini bukan uban biasa ini. Ini sebenarnya adalah hasil saya hidup telah lama. Bukti bahwa saya itu pengalaman saya banyak, saya safar ke sana kemari, pengalaman saya banyak, saya sudah mengalami istilahnya manis pahitnya kehidupan begitu. Baik, ada gubarudar. Baik, masih ada ya. Nomor 8, fulanun la yadau asahu an atiqihi. Fulan tidak meletakkan asahu an atiqi, tidak meletakkan tongkat dari ketiaknya. Atiq artinya ketiak. Ya. Maksudnya apa? Ya, tidak meletakkan suratnya kinayah an kasratis safar. Kasrati as-safar. Dia banyak safar sampai tongkatnya nggak pernah lepas di tangannya. Selalu ngapit tongkatnya. Atau pernah lihat orang naik unta. Kalau dia bawa tongkat itu di mana ditaruh? Di ketiaknya, ditaruh begini, ketiaknya sambil naik unta begini. Ya. Yang kemudian ujungnya itu ditaruh di istilahnya selongsong tempat naruh kaki itu. Tongkatnya kemudian ujung atasnya ditaruh di ketiak begini. Jadi tongkatnya itu nggak pernah lepas dari ketiaknya. Maksudnya dia selalu mengendarai untanya. Berarti selalu safar. Berarti ini kinayaan sifah kathiru as-safar. Baik, nomor 9, raqiba fulan janahai na'amah. Raqiba fulan janahai na'amah. Fulan mengendarai 2 sayap na'amah. Na'amah itu artinya apa? Na'amah itu burung unta. Burung unta itu biasanya digunakan untuk kiasan apa? Kiasan bahwasanya dia itu orang yang cepat. Nah, berarti kinayah ansur sur'ah. Sur'ah artinya kecepatan. Ya, karena na'amah itu burung unta itu nggak ada yang mengalahkan kecepatannya. Ya, burung unta tahu burung unta kan? Yang kakinya panjang gitu, dan larinya cepat. Ya. Panjangnya hampir setinggi orang dewasa. Kakinya panjang-panjang, makanya larinya cepat itu. Nah, maka kalau dikatakan fulan itu seolah-olah dia mengendarai burung unta, berarti saking cepatnya dia lari gitu. Ya. Entah cepat dalam hal apa di sini bebas gitu, gantung konteksnya.
yang cepat termakan, sebagainya boleh. Nah, nomor 10, lawatil layali kafahu alal asa. Ya. Lawat itu artinya apa istilah lawat itu? Bahasa Indonesianya lawa, yalwi. Lawat al-layali. Apa kita artikan ke bahasa Indonesia? Memilin, tuh memilin. Memilin. Dipilin. Tuh ya. Memilin, misalkan kain atau pilin. Itu namanya lawat. Lawat al-layali kafahu alal aso. Malam-malam atau hari-hari, ya, maksudnya waktu, ya, telah memilin, ya, kafahu, tangannya di atas tongkat. Menunjukkan apa ini? Kinayah. Apa maksud dari lawat al-layali kafahu alal aso? Seolah-olah tangannya itu, ya, telah dililit, telah dipilin oleh waktu sehingga terus dia memegang tongkat, nggak lepas-lepas. Kinayah anis syaikhuhoh. Asyaikhuhoh atau al-haram. Nah, apa itu al-haram? Ya, tua renta. Ya. Karena orang yang sudah sangat tua itu yang nggak lepas-lepas dari tongkat. Apa maksudnya ya? Jadi lawat al-layali kafahu alal aso, ini kinayah anil haram. Haram artinya al-haram pakai hak, itu artinya asyaikhuhoh. Asyaikhuhoh artinya usia tua renta. Usia terakhir itu. Orang manusia tahapan terakhirnya itu namanya syaikhuhoh. Jelas ya maksudnya? Baik. Jadi tangannya itu seolah-olah nggak bisa lepas dari tongkat itu. Dia mau bangun kemanapun, mau kamar mandi, kayak mau pergi keluar, tetap tongkat itu ada di tangannya. Baik. Bahkan tidur pun terkadang kan dia ditaruh tongkatnya di samping. Ya, karena ketika tengah malam misalkan bangun kamar mandi, bisa mudah diraih. Gitu. Baik. Fulan kathirur ramad. Fulan itu orang yang kathirur ramad. Ini kinayaan anil jawad atau anil jud. Jud artinya ya, dermawan. Apa maksudnya kathirur ramad? Banyak romadnya. Romad artinya bahasa ini apa? Bahasa kita romad itu sisa pembakaran tuh apa, Pak? Arang, ya. Romad itu arang atau abu ya, abu, bukan arang ya. Abu. Fulan itu banyak abunya. Di rumahnya banyak abunya. Ya. Hasil pembakaran itu ya, itu namanya romad. Berarti kinayah tentang apa di sini? Kinayah tentang sifat dermawan. Karena dia selalu memasak buat tamu-tamunya. Paham maksudnya? Ini masyhur ini. Dalam kitab-kitab ini pernah, kalau tidak salah pernah diujikan dulu di tes masuk Libya dulu ini. Bulan kata Ramadan itu maknanya apa? Ini berarti kinayah an sifah. Yang tadi nomor 10 juga tadi kinayah an sifah. Nomor 9 juga kinayah an sifah. Tadi sudah kita katakan kinayah sifah itu yang paling dominan dia. Jadi fulan kathir ramad itu menggambarkan fulan adalah orang yang memiliki kedermawanan. Al-jud, orangnya al-jawad. Qala Abul Atahiyah fayahadimal ladzat ma minka mahrabun tuhadiru nafsi minka ma sayusibuha. Fayahadimal ladzat, wahai pemutus kelezatan. Ini kinayahnya. Al-maut maknanya. Ma minka mahrab, ya, enggak ada jalan kabur darimu. Tuhadiru nafsi, ya. Engkau itu menakut-nakuti jiwaku ma sayusibuha, apa yang akan menimpa jiwa saya itu. Ya. Saya khawatir nanti setelah kematian pemutus kelezatan ini datang, saya khawatir apa yang akan menimpa saya selanjutnya di alam kubur, di akhirat, dan seterusnya. Baik, berarti ini kinayaan apa? Kinayaan mausuf, yaitu al-maut. Al-maut disifati dengan apa di situ tadi? Hadimal ladzat, pemutus kelezatan. Ya. Benar nggak kematian itu pemutus kelezatan? Benar, memang hakikatnya juga begitu kan? Kelezatan itu diputus oleh
al-maut. Baik. Kemudian qala al-mutanabbi inna fi thawbika alladhi al-majdu fihi ladiyaan yuzri bi kulli diyain. Semuanya di pakaianmu alladhi al-majdu fihi. Kalau ada domir anta itu berarti kinayaan an mausuf, ya. Baik. Sungguhnya di pakaianmu alladzi al-majdu fihi, ya, ladiyaan yuzri bi kulli diyain. Di pakaianmu itu ada al-majd. Al-majd artinya kemuliaan. Di pakaianmu itu ada kemuliaan.